Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ketemu lagi kita di mata kuliah Critical and Creative Thinking, pertemuan keempat. Alhamdulillah. Ya, seperti yang sudah disampaikan, hari ini kita akan mulai mendengar presentasi dari teman-teman kita ya, teman-teman satu kelas kita ini, yang dimulai hari ini dengan kelompok yang pertama. Nah, ada kemarin pertanyaan-pertanyaan juga di forum mengenai UAS. Mungkin ada yang masih belum jelas mengenai UAS. Nah, kita akan sedikit ulas lagi ya mengenai UAS dan mengenai tugas besar. Ya, sekali lagi di sini saya ulang bahwa presentasi nanti setiap kelompok direkam ya, supaya lebih mudah. Ya kan? Direkam pakai Zoom aja. Jadi karena saya tahu kalian juga sambil bekerja, jadi supaya lebih mudah janjian mau kapan nih, malam ya kan, supaya gampang malam gitu ya rekamannya. Setelah pulang kerja, setelah pulang kantor, baru direkam di Zoom. Kalau di Zoom tuh gampang rekamnya, terus kita juga nggak perlu ketemu kan, jadi di Zoom direkam, record, di share screen gitu ya. Kemudian setelah direkam hasil rekamannya itu di-upload di YouTube. Jadi maksimal 1 hari sebelum hari H. Nah, mestinya nih kayak kelompok yang pertama ini mesti hari kemarin, hari Jumat itu udah dikasih link presentasinya ke saya via WhatsApp. Sehingga pas saat hari H tuh udah ada, di hari Sabtu udah ada presentasi kalian di forum. Gitu. Paham ya kalau untuk yang ini. Kemudian kita lanjutkan. Nah, ini. Bagi yang tugas presentasi di hari tersebut, nah itu wajib ngasih pertanyaan atau pendapat ya terhadap suatu kasus misalnya, untuk dijawab kelompok yang nggak presentasi. Nah, untuk kelompok yang nggak presentasi, nah itu wajib menjawab forum, wajib ya. Jadi yang presentasi wajib ngasih pertanyaan, yang nggak presentasi wajib jawab forum ya, sebagai tugas kecil dan sebagai absensi. Jadi yang kemarin saya kan bilang coba di reply forumnya, tapi yang reply cuman sedikit, padahal reply forum itu sebagai absensi ya. Jadi mulai sekarang wajib reply forum dengan menjawab pertanyaan dari kelompok yang tugas presentasi. Paham ya? Oke. Kemarin di forum kemarin juga ada pertanyaan masih mengenai UAS. Ya. Makalahnya ingat ya, kita bikin makalah bukan makalah dijilid. Tapi makalah digital. Sama-sama digi ya. Satu dijilid, satu digital. Ya, jadi makalahnya digital. Nah, kemarin udah paham mungkin yang ini tentang berpikir kritis mengenai suatu kasus gitu ya. Kemudian ini komponen makalahnya seperti ini. Kemudian nanti juga udah paham ya komponen makalahnya seperti ini ya. Identifikasi, aplikasi, kasih solusi. Kemudian selanjutnya adalah ini penjelasan tambahannya. Jadi kemarin ada yang nanya bahwa UASnya gimana, di presentasinya gimana. Nah, yang pertama, UAS dilaksanakan per kelompok ya. Jadi UAS kita ini beda per kelompok, karena kita udah punya kelompok dan udah deket lah ya, udah 2 kali presentasi. Jadi UASnya ini juga dilaksanakan per kelompok. Nanti makalahnya itu dipresentasikan, direcord di Zoom, kemudian diupload ke YouTube sama ya, seperti TB1 dan TB2.
Nah, kemarin saya kurang menjelaskan tentang ini. Jadi nanti makalah tersebut dipresentasikan, ya, direcord, diupload ke YouTube. Nanti link YouTube-nya diserahkan ke dosen atau ke saya 1 pekan sebelum jadwal UAS. Nah, saat jadwal UASnya tiba, di hari dan di jam yang sesuai jadwal, nah, kalian tinggal mengupload makalahnya di post. Yang diupload tuh makalahnya, bukan presentasinya ya, makalahnya. Nah, gitu ya, paham ya. Jadi presentasinya diserahkan ke saya, linknya, link YouTube-nya itu 1 pekan sebelum jadwal UAS. Nah, ntar pas tinggal UAS udah tinggal ngirim makalahnya aja, udah masukin di post sebagai bukti nanti mengerjakan UAS ya, di post dimasukin. Oke, itu aja udah paham ya untuk pertanyaan yang di forum kemarin. Nah, sedikit aja nih sih bahas nih tentang tugasnya kelompok 1 tentang berpikir kritis dan kreatif ya. Jadi Potur dan Barkul tahun 2009 mendefinisikan berpikir kreatif adalah sebuah kemampuan kognitif ya yang orisinil, proses memecahkan masalah. Ya, jadi berpikir kreatif itu sebenarnya adalah kita memecahkan masalah. Ya. Jadi contoh mecahin masalah ya itu kayak penemu zaman dulu. Penemu lampu. Siapa penemu lampu? Thomas and Friend. Itu kereta dong. Thomas Alva Edison menemukan lampu. Itu kenapa? Karena dia memecahkan suatu masalah. Makanya dia berpikir kreatif. Ya. Karena kenapa? Dia gelap. Karena gelap butuh lampu. Kalau pakai api bisa kebakaran, ya kan? Jadi gimana? Oh, nyari cara, akhirnya ketemu lampu. Kalau Alexander Graham Bell menemukan telepon, karena dia mikir, aduh gimana ya masalah nih kita kalau ngubungin orang yang jauh pakai surat, ya kan? Ketemulah telepon. Jadi sebenarnya fungsinya kita itu berpikir kreatif itu adalah memecahkan masalah ya dengan cara yang unik. Nah, beda-beda setiap orang, bisa beda ya. Masalahnya sama tapi cara penyelesaian masalahnya bisa beda-beda ya. Tapi hasilnya, tujuannya sama, yaitu memudahkan kita. Misalnya kayak tadi yang tadinya gelap ada lampu. Mungkin zaman dulu ada yang macam-macam, ada yang pakai lampu, tapi yang berhasil waktu itu dan terkenal Thomas Alva Edison. Ya, tujuannya sama, di sebelah sana caranya ini beda. Ya, itu karena unik. Nah, lanjut lagi di bawahnya bisa dibaca sendiri, kemampuan berpikir jernih, rasional diperlukan pada pekerjaan apapun. Jadi di sini kita ini sebenarnya belajar untuk di pekerjaan kita, baik itu kita bekerja di perusahaan atau usaha dagang sesuatu. Nah, itu kita memerlukan pelajaran ini ya, karena ini untuk memecahkan suatu masalah. Karena manusia hidup pasti selalu ada masalah, ya kan? Disinilah kita belajar gimana sih cara memecahkan masalah. Oke, nanti akan dibahas oleh kelompok 1 apa aja sih hambatan-hambatan dalam berpikir kritis. Ya akan dijelaskan ya. Nah, ini manfaat lainnya yaitu membantu memperoleh pengetahuan, memperbaiki teori, memperkuat argumen, ya, membuat kesimpulan, menemukan suatu solusi, membiasakan berpikiran terbuka, dan lain-lain. Akan dibahas nanti oleh kelompok Miftahul dan Kesita. TB1-nya dia tentang hambatan dalam berpikir kritis dan kreatif,
manfaatnya dan cara mengatasi hambatan tersebut. Nah, ini penting nih kita dengerin penjelasan dari Miftahul dan Kesita, karena ini nih sangat bermanfaat buat kita, karena hidup selalu pasti ada masalah dan kita harus selalu berpikir kritis ya. Gitu. Berpikir kritis tuh apa aja boleh. Tentang harga BBM berpikir kritis ya kita boleh, ya kan? Terus kita cari solusinya gimana, ya kan? Oh, pakai listrik aja udah mobilnya misalnya gitu. Ternyata harga listrik juga naik. BBM naik, listrik naik. Waduh, gimana nih? Ya udah, jalan kaki. Ya gitu. Oke. Jadi kita di sinilah di kuliah ini tuh fungsinya untuk mencari solusi atas masalah-masalah di dunia. Jadi kita belajar aja ya, berpikir kritis. Contohnya apa berpikir kritis? Misalnya ya, sebagai bahan UAS juga nih nanti nih. Misalnya ada masalah upacara 17 Agustus contohnya, joget-joget sekarang padahal masih dalam upacara. Nah kita tuh kalau kritis, kok sekarang upacara berubah ya jadi joget-joget, kok yang disebut nyanyi-nyanyinya Ojo di Bandingke itu malah yang disebut kok bukan Indonesia ya, malah presidennya ya gitu kan. Berpikir kritis ya kan, padahal mestinya itu 17 Agustus itu yang kemerdekaan Indonesia gitu ya. Mestinya yang disebut ya Indonesia gitu ya, atau proklamator gitu ya, atau para pejuang, bukan presiden ya. Nah itu contoh berpikir kritis. Oke, saya rasa cukup, udah hampir 15 menit. Kita dengarkan paparan presentasi dari kelompok 1 Miftahul dan Kesita. Oke, terima kasih dari saya, cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.